atau tidak mengaktifkan HP-nya supaya ibadah saudara tidak terganggu, dan teman-teman yang di kiri kanan kita juga nggak terganggu, supaya kita benar-benar beribadah hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita tidak melirik-lirik, tidak memainkan HP selama beribadah, karena itu tidak berkenan. Kalau masih ada yang ingin main HP, silahkan memainkan HP-nya di luar gereja. Kalau sudah masuk ke gereja, tidak lagi diperkenankan memainkan HP-nya. Jadi supaya ibadah kita benar-benar ibadah yang sungguh-sungguh. Itu saja dari saya. Kita nyanyikan dulu satu pujian. Silakan kalau ada yang masih mempersiapkan diri. Ku masuki gerbangnya. C. Silakan untuk masuk. Kita akan mulai ibadah kita. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Kau masih memberikan kami napas hidup.
karena Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Semuanya Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu Tuhan selalu mengiring hidup kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan penyembahan, persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk dapat hadir dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Engkau berkati jemaat yang saat ini masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat tanpa kurang satu pun, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga tetangga kami, kanan kiri muka belakang, dan yang baru lalang di depan gereja. Engkau berkati mereka ketika mereka mendengarkan puji-pujian yang kami bawakan di tempat ini, sehingga juga mereka Tuhan boleh bersukacita atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi mau yang beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat saya bangkit berdiri. Allah itu baik. Amin.
keadaannya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita panggil nama Tuhan, sehingga Dia boleh hadir dalam hadirat, dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya.
itu membuat kami bersyukur dan kami boleh bersuka cita atas nama-Mu. Dan kami akan bersorak-sorai lebih lagi untuk memuji-Mu di tempat ini. Bagi siap yang mau bersorak-sorai memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk berdiri. Kita mau bersorak-sorai, amin. agar firman ini boleh tumbuh di hati yang baik sehingga boleh berbuah. Amin. Sama dengan kita rasa rindu akan air dari haus, demikian juga kita haus akan firman Tuhan. Haleluya.
dalam nama Yehoshua HaMashiach, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, lihatlah umat-Mu, pulihkanlah, baharuilah dan selamatkanlah dari dosa, selamatkan dari maut, selamatkan ya Tuhan dari segala tipu daya iblis, selamatkan dari segala yang jahat, selamatkanlah Tuhan dari segala hawa nafsu dunia yang menyesatkan kami, yang menyimpangkan kami dari kepada kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu hari ini. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah bagi umat, bagi jemaat, bagi anak-anak-Mu saat ini. Biar mereka merasakan, biar kami merasakan kasih, anugerah, dan kuasa dari Allah mengalirlah di hati kami, supaya kami pulang sebagai anak-anak kerajaan surga, anak-anak Tuhan yang diselamatkan, penuh kuasa dan pengharapan, penuh dengan belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hai roh jahat, roh iblis, kami tolak engkau di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus datang, Roh Kudus beri hikmat, beri pengertian. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti siang sebentar habis ibadah kita akan melaksanakan baptisan selam. Dan baptisan selam ini saya jelaskan sedikit sebelum saya khotbah. Baptisan selam bukanlah tradisi atau doktrin gereja Pantekosta atau gereja GPIA. Saudara, baptisan selam kita laksanakan karena Yesus yang melakukannya. Jadi ini bukan tradisi gereja. Oh Pak, kalau gereja kami CD silakan. Tapi Yesus dibaptis, saudara. Amin. Nah, Yesus dibaptis tidak di CD. Umur berapa Yesus dibaptis? Umur 30 tahun. Dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Siapa yang baptis? Yohanes Pembaptis. Dan apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis? Roh Allah turun dalam bentuk merpati hinggap kepada Yesus dan terdengarlah suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Lantas Yohanes tanya, Yesus, kamu kan anak Allah. Yohanes kan tahu siapa Yesus, tidak ada dosa, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan. Kok kamu dibaptis? Apa jawab Yesus? Aku dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Berarti baptisan itu adalah kehendak Allah. Yesus pun melaksanakannya dengan taat. Ya, karena itu kehendak dari Tuhan. Maka itulah dasarnya kita melaksanakan baptisan selam. Jadi waktu kecil gimana Pak Pendeta? Waktu kecil umur 8 hari Yesus itu disunat dan diserahkan kepada Bapa di sorga, atau diserahkan kepada Tuhan di sorga melalui Simeon. Jadi waktu kecil Yesus tidak dibaptis. Waktu kecil Yesus disunat umur berapa? Umur 8 hari. Jadi kalau saudara mau serius disunat, cobalah itu sunat 8 hari. Ya. Makanya dokter mungkin tak berani ya. Takut meleset hilang semua. Iya, kalau orang Yahudi sunatnya 8 hari. Kita 8 tahun. Yang agak cepat saya sunat itu Enos atau TK ya, belum TK sudah saya sunat. Ya. Jadi gak berani juga saya sunatnya 8 hari. Saudara, nah itu yang kita mau laksanakan, amin. Nah, hari ini saya akan ceritakan tentang percaya. Saudara, dari mana asal usul kita percaya sama Tuhan? Itu tidak bisa mulai dari pertengahan. Ibarat
percaya itu ibarat benih. Harus dimulai dari dasar. Amin. Ya. Jadi kepercayaan kepada Tuhan atau beriman kepada Allah itu adalah sebuah benih yang turun dari Allah. Bukan bisa berasal benih dari saya orang Batak, nenek moyang saya dari dulu sudah Kristen. Itu bukan kepercayaan yang berdasarkan benih surga. Itu kepercayaan yang berdasarkan benih duniawi. Nah, itu makanya banyak firman yang masih bisa dirampas oleh iblis. Nah, hari ini saudara, saya mau menjelaskan ini, mungkin saya tidak terlalu lama. Maka kita beri, ya saya minta jangan ada yang keluar, supaya kita tahu saudara, ya, karena kepercayaan itu dimulai dari benih yang diberikan Tuhan. Kita baca Matius dulu, ada dua bagian ayat, dua-duanya, satu di Matius 13, ya, ayatnya yang ke, kita buka Matius pasal 13, ayatnya yang ketiga. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu baca 4. Matius 13 ayat 3, dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, 2, 3. Arti dari ayat 4 ini dijelaskan dalam ayat 19. Baik, kita baca. Arti dari benih yang jatuh di pinggir jalan, yang dimakan oleh burung, yang dipijak orang, ada di dalam ayat 19. Sama-sama 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke? Yang sama, Lukas pasal 8. Kita buka Lukas 8 ayat, sebentar, ayat 4 kalau nggak salah. Ayat 5 saja. Baik. Ayat 5. Kita baca sama-sama. Lukas 8 ayat 5. 1, 2, 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sama? Nah, artinya ada di dalam ayat yang ke-12. Baik, sekali lagi kita baca yuk. Ayat 12 Lukas 8. 2, 3. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, benih itu adalah firman. Yang menaburkan benih itu adalah Allah. Saudara, kondisi yang pertama, firman itu jatuh di pinggir jalan. Artinya orang mendengar firman itu tapi tidak mengerti, acuh, tidak peduli, tidak paham. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat kalau saudara lihat di YouTube Asaro Apologet, namanya Elia Mirror. Awalnya Elia Mirror ini seorang ekonom. Awalnya dia sering podcast untuk membahas tentang investasi, tentang keuangan atau tentang usaha ekonomi lah. Pertama dia mengisi podcast yang begitu karena dia bidangnya ekonomi.
Nah, sering dia melihat di TikTok, sering dia melihat di media sosial, ketika banyak orang mulai mempelintir ayat-ayat Alkitab, menjelek-jelekkan agama Kristen, menyimpangkan Yesus, menyimpangkan firman. Nah, sering dia baca, sering dia lihat, akhirnya dia kok nggak ada yang komen, nggak ada orang Kristen yang menjawab. Nah, dia bilang begini, walaupun saya bukan orang Kristen yang rajin, yang taat, atau seorang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi secara hati nurani dia merasa iman saya tidak seperti yang sedang digosipkan oleh agama-agama lain, yang disimpangkan seperti Zakir Naik, Wadi Hidayat, Kainama, dan segala macam, yang selalu menyelewengkan firman. Tapi dia tidak ngerti firman. Tapi secara iman dia tahu iman saya tidak seperti ini. Akhirnya saudara, di saat itu dia mulai sadar, kalau dia punya pikiran yang cerdas tentang ekonomi, terpanggillah hatinya ini. Mulailah dia belajar agama secara otodidak. Dia mulai mendalami firman. Dia Kristen. Ya, Elia Miron itu saya lupa marganya apa. Ya, sampai sekarang terakhir dia bikin seminar di La Bersa. Kalau pendeta-pendeta pun kalah sama pemahamannya, pengertiannya. Karena apa? Karena mulai dari terpanggil tadi, saudara. Apakah dia awalnya Kristen? Awalnya dia Kristen. Apakah awalnya dia orang beriman? Iya. Tapi dia nggak tahu. Mulai dia belajar, akhirnya dia mulai berani. Oh, iman Kristen tidak begini. Iman Kristen tidak begini. Sampai akhirnya dia bisa benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman, untuk menjelaskan Tritunggal. Saudara tahu, ya banyak orang nggak paham Tritunggal. Mungkin kita juga banyak nggak paham karena kita hanya diajar dengan teologi barat. Saya sendiri, saudara, yang di Kasulitan akhirnya melihat dia begitu, jadi saya pengen lagi. Inilah yang saya maksud, orang percaya dia bukan dari keturunan. Dia membangun kepercayaan, dia ulang dari benih. Amin. Dia kepercayaan kita tuh harus berasal dari benihnya Allah. Nah, tadi saya cari di Alkitab benih itu, saya pikir biji. Ternyata yang tepat itu dalam bahasa aslinya ketika Allah bicara benih, Allah bicara sperma. Allah bicara tentang dirinya. Nah, saudara, jadi kita itu percaya itu memang harus lahir dari benihnya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, benihnya Allah itu apa? Supaya kepercayaan kita itu lahir dari benih. Kalau benihnya pohon anggur, maka buahnya pasti anggur. Kalau benihnya sawit, buahnya pasti sawit. Amin. Kalau benihnya pokok jagung, maka biji jagung, maka akan lahir buah jagung. Nah, saya tanya kita, benar nggak kita benihnya dari Allah, sehingga buahnya adalah buah-buah yang dari Allah? Apakah kita orang-orang yang menjadi pendurhaka? Allah bilang iya, kita jawab tidak. Allah bilang pergi, kita tidak mau. Allah bilang beri, kita tidak mau memberi. Allah suruh mengampuni, kita tidak mau mengampuni. Allah suruh jalan 1 mil, kita nggak jalan. Terus kita masih bilang kita percaya. Allah suruh kita mengasihi, kita tidak mau mengasihi. Allah suruh kita berkorban, kita tidak mau berkorban. Nah, ini kan buah yang tidak sama dengan kepercayaan. Ternyata kepercayaan kita itu tidak berasal dari benih Allah. Kalau setiap firman kita kangkangi, setiap firman kita tolak. Saudara, Allah suruh kita taat, kita berontak. Nah, ini makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Di dalam ayatnya yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datang siapa? Datang iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jelas, kepercayaan kita itu apakah benar-benar membawa keselamatan? Ayo tanya orang Kristen, selamat belum? Karena keselamatan itu buah dari kepercayaan. Amin. Halo. Nah, kalau kita orang Kristen tidak mengerti hari ini engkau sudah selamat, engkau sudah memiliki kerajaan surga, engkau sudah memiliki keselamatan hidup kekal. Kapan saudara harus tahu itu buah saudara? Kalau tidak sekarang. Terus saudara mau jawab, Allahu a'lam bishawab. Saudara harus akan menjawab apa? Mudah-mudahan, insya Allah. Nah, jadi kalau ketenangan kita, nah saya akan jawab apa itu artinya? Benih itu di pinggir jalan, engkau tidak mengerti, lalu dirampas sama iblis. Ayo kita buka Lukas pasal 22. Ya, nah ayatnya yang ketiga. Ayo kita baca ya. Lukas 12 ayat yang ke-22 ayat yang ketiga. Oke, semua yang kita baca ya. Nah, firman Allah ini harus kita mulai dari mulut bersuara. 2, 3. Maka ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Siapa Yudas? Jawabnya, siapa Yudas? Berapa lama dia bersama Yesus? 3,5 tahun. Baik. Dia dengar firman dari Yesus enggak? Jawab dong, dengar enggak? Dia mendengar khotbah firman langsung dari dia melihat mujizat langsung dari yang mati hidup dilihat sama dia. 5 roti 2 ikan dilihat sama Yudas. Angin ribut diredakan dilihat juga sama Yudas. Yesus jalan di atas air yang sedang bergelombang badai dilihat sama Yudas. Setiap hari dia dengar khotbah firman dari Yesus. Pertanyaannya, jadi apa Yudas? Pengkhianat kan? Yang mengkhianati Yesus siapa? Yudas. Dan pertanyaan saya, apakah Yudas percaya sama Yesus? Nah, kan sudah mulai ngerti yang dimaksud percaya apa? Yang dimaksud percaya tapi iblis yang masuk. Bisa? Nah, coba saudara pikir, saudara percaya Yesus jadi pengkhianat atau jadi orang yang setia sama Yesus? Kalau engkau menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku. Ayo, anak-anak sekolah, engkau percaya Yesus? Di kantin berdoa enggak makannya? Atau pura-pura enggak berdoa? Atau gaya pasang gaya statue, setelan cuek aja? Nah, makanya kepercayaan itu harus berasal dari benih. Yang masuk ke dalam Yudas siapa? Iblis. Nah, tadi ayat ini tadi yang kita baca apa? Lantas iblis merampas firman itu dari dalam hati. Nah, siapa yang merampas firman yang didengar oleh Yudas? Iblis. Berarti kalau ditanya Yudas percaya nggak sama Yesus? Oh, percaya. Tapi kenapa kau jadi pengkhianat? Karena yang masuk ke hatinya bukan Yesus. Kenapa tidak Yesus tidak masuk? Karena kepercayaannya tidak berasal dari benih. Karena benih itu sudah dirampas iblis. Karena iblis ternyata di dalam
hatinya. Makanya Yudas itu mengkhianati Yesus tidak pakai pedang. Pakai apa coba? Begitu dilihatnya Yesus di Taman Getsemane, datang Yudas. Oh, guru yang terbaik. Makanya kalau ada orang memuji, oh bos, ketua katanya sama kita. Apakah benar-benar dia setia? Yudas memeluk Yesus dan dia cium Yesus. Dan Yesus bilang, ini bukan ciuman kasih sayang. Ini bukan ciuman persahabatan. Ini ciuman pengkhianatan. Setelah Yudas mencium Yesus, dan itu sebagai tanda, kata Yudas, orang yang kucium, itulah dia Yesus, tangkaplah dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua kita hadir hari ini di gereja ini. Semuanya sama dengan firman Allah. Nah, apakah kepercayaan kita itu berasal dari benih? Kalau kita hari ini mau percaya sama Yesus, jangan berdiri di pinggir jalan. Amin. Saudara, nah, supaya kita tidak jadi pengkhianat Allah, kita sudah terbiasa melanggar firman. Iya kan? Apa? Tuhan bilang apa sama kita? Kalau jumpa sama musuhmu, kau doakan musuhmu. Kita doakan enggak? Nah, berarti kepercayaan kita tidak dari benih yang sama. Berkati musuhmu. Karena kalau kita terima benih, berarti kita akan menjadi lahir baru sesuai dengan benih itu. Kita akan hidup sesuai dengan benih yang ditanam itu. Amin. Kan begitu. Bahwa kepercayaan itu akan hidup seperti jenis benihnya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan kita ini kan penuh dengan penyangkalan. Tuhan bilang A, kita lakukan B. Ya, itu memang kelebihan. Orang Indonesia itu terkenal. Kalau Singapura menjadi negara maju, karena dia takut sama negara-negara lain di sekitarnya. Indonesia, Malaysia, negara-negara besar. Akhirnya dia memacu dirinya untuk menjadi negara hebat. Taiwan juga begitu. Taiwan menjadi negara maju karena dia takut sama Cina. Nanti kita dikalahkan Cina, nanti kita diserang Cina. Akhirnya negara ini berjuang jadi negara yang hebat. Israel juga begitu. Kenapa Israel jadi negara maju? Karena dia sadar di sekelilingnya banyak musuh. Kita harus maju. Akhirnya mereka maju. Indonesia tidak maju-maju karena nggak ada yang ditakuti, termasuk Tuhan. Ya. Pejabat-pejabat kita disumpah ya atas nama Tuhan, tapi Tuhan pun ditipu sama dia. Salah satu lembaga yang terkorup, Departemen Agama. Al-Quran pun dikorupsi. Puji Tuhan, Alkitab gak dicetak sama mereka. Kalau dicetak sama mereka juga dikorupsi juga itu. Ya, kita bilang kita negara beragama bertuhan, tapi Tuhan takut sama kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, jadi ini produk yang salah. Jadi misalnya kalau Tuhan bilang, apa kata salah satu firman Tuhan yang berkata, kalau ada yang minta bajumu kasih jubahmu. Iya kan? Kan itu firman Tuhan kan? Amin. Datanglah firman Tuhan itu kepada saudara. Apa jawaban saudara? Dikasih kan? Artinya apa? Kita pengkhianat di sini. Bahwa kepercayaan itu tidak jadi benih yang melahirkan seorang yang percaya. Makanya saudara, Allah minta Abraham ngasih anak, dikasih sama Abraham karena kepercayaan Abraham lahir dari benih.
Dan itu benih yang tidak ada iblisnya. Abraham, ya Tuhan, pergi kau ke tanah Kanaan. Aku tidak kasih alamat, tidak serok. Kau harus sampai ke tanah Kanaan. Apa jawab Abraham? Ya. Dia berangkat. Sampai nggak? Sampai. Kenapa? Dia percaya. Dia tidak bilang, Tuhan aku kan tidak tahu. Terus ada alasan untuk nggak pergi. Tuhan aku kan tidak tahu. Aku nggak usah pergi. Tapi karena kepercayaan Abraham itu lahir dari benihnya Allah, maka apapun yang dikatakan Allah, dia lakukan dan berhasil. Amin. Kita mau berhasilnya. Semua kita ini pasti berhasil. Kalau kepercayaan kita itu lahir dari benih yang benar. Amin. Jangan benih yang digantikan sama setan. Ya, iblis dan keberatan kita mendengarkan firman. 3 tahun setengah Yudas dibiarkan iblis mengikut Yesus. 3 tahun setengah Yudas diizinkan iblis jadi murid Yesus. Tapi endingnya, akhir dari cerita, Yudas terbukti mengkhianati Yesus dan iblis berhasil. Bahwa ternyata selama ini kepercayaan Yudas kepada Yesus tidak lahir dari benih. Karena benih itu sebenarnya sudah dirampas sama iblis. Sadar nggak kita? Berkali-kali Tuhan berfirman kita nggak taat. Ya, Tuhan bilang apa? Jangan engkau seperti anjing yang kembali ke muntah. Kita kembali lagi. Tuhan bilang jangan engkau seperti babi yang kembali ke kubangan. Kita bolak-balik. Ya, kita bolak-balik bikin dosa dengan alasan Tuhan Maha Kasih. Nah ini produk kepercayaan yang sudah dirampas iblis itu. Benihnya udah diganti. Yudas mengkhianati Yesus karena ada iblis di dalam hatinya. Sekalipun Yudas itu murid, dan sekalipun secara jasmani, secara pengetahuan dia percaya sama Yesus, tapi kepercayaan itu tidak lahir dari benih. Nah, benih itu perlu supaya benih yang dari Allah inilah yang menghidupkan seluruh kepercayaan kita. Makanya dikatakan tadi ayatnya yang supaya engkau selamat supaya engkau percaya dan diselamat. Nah, sekarang kita bicara tentang benih. Kita punya pilihan, saudara. Ya, kita punya pilihan. Saya jelaskan tentang benih. Kita buka dulu dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 20. Nah, lihat. Matius 1 ayat 20. Begini firman Tuhan. Tapi ketika Yusuf, Yusuf maksudnya suaminya Maria, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini perkataan malaikat kepada Yusuf, karena Yusuf mau menceraikan istrinya Maria, karena Maria bilang dia sudah dia punya pilihan, mau kuterima atau mau kuceraikan. Akhirnya si Yusuf mengambil kesimpulan, saya akan ceraikan. Dan Maria tidak bisa membela diri. Maka malaikat datang kepada Yusuf dan memberitahukan Yusuf, Maria mengandung, itu kandungannya dari Roh Kudus. Ibarat
berkata begini, itu benihnya dari Roh Kudus. Nah, setelah Yusuf tahu bahwa Maria mengandung dari benih Roh Kudus, dia tidak jadi menceraikannya. Amin. Nah, lahirlah di situ kepercayaannya kepada Allah, sekalipun resikonya ada. Tapi dia sebelum dia tahu bahwa benih itu berasal dari Roh Kudus, dia akan mau ceraikan. Saudara, saya mau tanya kita, benarkah kepercayaan kita sudah lahir dari benih yang dari Allah? Karena ada banyak orang habis dengar firman dia nggak ngerti. Yang paling mudah dilupakan orang Kristen itu firman. Pulang gereja dia lupa apa khotbah pendeta tadi. Nah, saudara, masih saya lanjutkan. Ayat ini ada turunannya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 35. Ayo kita baca. Nah, setelah Yusuf tahu bahwa bayi yang dalam kandungan itu dari benih Roh Kudus, dia tidak jadi menceraikannya. Saudara, karena dia percaya, sekalipun resikonya ada. Lukas 1:35. Lukas 1 ayat 35. Baik. Mari kita baca sama-sama. Lukas 1:35, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, saudara, Yesus itu dari benih. Tapi saya lihat dalam kamus, benih itu memang sperma, cikal bakalnya Allah, bibit bobot bebeknya Allah. Amin. Itulah dasar kepercayaan kita. Makanya Yusuf percaya setelah dia tahu itu benih dari Roh Kudus, dia merubah keputusannya. Amin. Orang Majus setelah mereka menyembah Yesus di Bethlehem, mereka merubah jalan pulang. Amin. Kalau mereka lewat jalan yang semula, maka mereka akan bertemu Herodes. Dan Herodes akan menanyai mereka, dan Herodes akan membunuhnya. Tapi setelah diingatkan dalam mimpi oleh malaikat, maka orang Majus pulang dari Yesus. Setelah mereka bertemu Yesus, mereka lewat jalan lain supaya mereka tidak ketemu dengan pembunuh Yesus. Amin. Saudara percaya Yesus? Benarkah kita sudah percaya lahir dari benih Roh Kudus supaya saudara membuat jalan baru dalam hidupmu? Tidak lagi lewat jalan yang lama, supaya kita menjadi pribadi yang baru. Amin. Saudara, supaya kita jadi pribadi yang baru. Jadi setiap buah kepercayaan, setiap firman yang kita dengar, itu membuat kita melakukannya. Bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita tidak menjadi orang-orang penghafal ayat yang tahu firman tapi tidak tahu melakukan. Apakah sekarang kondisi kepercayaan kita seperti itu? Halo? Berkali-kali Tuhan berfirman, tidak pernah kita mau lakukan dengan alasan imanku belum kuat. Saudara, ayo, pencobaan apa yang terberat yang tidak bisa dihadapi dengan firman? Selalu kita punya alasan, pencobaan ini berat, godaan ini berat. Seorang suami, dia belum bisa berkata dia adalah, kemarin saya dengar seorang pendeta mantan preman, dia bilang begini, banyak orang bilang saya laki-laki setia sama istri. Tapi dia bilang, jangan bilang dulu kau laki-laki setia sama istri. Saya berani bilang saya setia sama istri saya
ketika suatu hari saya diajak berdoa. Ini udah pendeta, diundang salah seorang wanita kenalan lamanya dulu ke apartemen. Datanglah ke tempat saya. Saya lagi ulang tahun, doakan saya. Terus si pendeta ini bilang sama istrinya, ayo, ada yang minta didoakan, temani saya. Karena istrinya lagi ngidam, istrinya bilang, aduh aku lagi mual-mual, kamu ajalah pergi. Dia bilang sama istrinya, sayang, yang undang ini cewek loh, kamu harus ikut. Enggak, kamu pergi aja lah, saya percaya kok sama kamu. Nah, pendeta ini tidak pede juga, karena dia mantan orang bebas, mantan ini. Diajak temannya, semua teman yang diteleponnya tidak ada yang bisa waktu itu. Akhirnya dia pergi sini. Pergilah ke apartemen ini. Begitu dia pencet, dia dibukakan sama pembantu. Saudara, oh puji Tuhan, perempuan yang minta didoakannya ternyata tidak sendiri, ada pembantu. Dia masuk ke ruang kamar itu, ke apartemen itu. Rupanya apartemen itu hanya kamar yang tempat makan, artinya, saya lupa istilahnya. Si tuan rumah keluar, maaf kakak, dia pakai baju, tapi tidak pakai gaun. Nah itu pikirnya kemana-mana. Jadi jangan kamu katakan kamu setia kalau belum pernah kena pencobaan. Setelah dia lewati pencobaan itu, wanita ini didoakan nangis, saudara, terus dia cerita gini, jangan bilang kita itu setia kalau belum pernah kena pencobaan. Jadi bilang, pencobaan ini berat, godaan ini berat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia pernah dititipkan uang 2 miliar. Jadi jangan kita bilang kita pencobaan ini berat. Jadi semua pencobaan itu harus kita lewati. Baru kita bisa bilang, saya lah orang yang percaya. Saya lah orang yang setia itu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, nah, jawab malaikat itu kepada si Maria, ini dari Roh Kudus. Dia akan jadi juru selamat. Maria punya alasan untuk menolak? Punya alasan. Tapi Maria tidak menolak. Karena dia tahu ini dari Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, orang Kristen tahu firman itu dari Allah. Kenapa kita masih membangkang? Setelah Yusuf tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dia terima itu walaupun pahit. Dia terima itu walaupun ada risiko. Setelah Maria dapat kabar dari malaikat, Maria, kamu akan mengandung, dan bayi yang kau kandung itu dari Roh Kudus. Apa kata Maria? Jadilah kehendakmu, karena aku ini adalah hamba. Setelah dia tahu itu dari Roh Kudus, dia terima. Dan dia hidup menghidupinya. Beda dengan Yudas. Yudas tahu firman itu langsung dari mulut Yesus. Ya, Yudas tahu firman itu langsung keluar dari Yesus. Tapi Yudas menjadi orang yang paling mengkhianati Yesus. Kalau kondisi kepercayaan kita hanya nyangkal Yesus, ngapain juga kita dengar firman Tuhan? Artinya apa?
kita percaya tapi tidak diselamatkan. Apa kata Yudas? Apa kata Yesus sama Yudas? Tahu? Yudas, lebih baik kau tidak usah dilahirkan daripada kalau kau dilahirkan kau menyerahkan anak manusia. Lebih baik Yudas kau tidak usah dilahirkan daripada engkau dilahirkan tapi engkau menyerahkan anak manusia. Dan itu pun tidak membuat Yudas bertobat loh saudara. Sudah ditegur, sudah diingatkan oleh Yesus. Lebih bagus kau tidak usah dilahirkan Yudas daripada engkau mengkhianati, engkau menyerahkan anak manusia. Lebih baik kau tidak usah dilahirkan daripada engkau dilahirkan dan engkau binasa. Yudas bertobat nggak? Bertobat nggak Yudas? Enggak. Karena yang di hatinya bukan Tuhan. Iblis. Nah saya mau tanya kita, percaya kita sama Tuhan belum tentu di hati kita itu Tuhan. Kita percaya sama Tuhan tapi di hati kita iblis. Setiap firman akan kita sangkal. Halo? Itu saja barometernya. Setiap firman Tuhan yang kita akan tolak itu. Nah akhirnya orang Kristen datang kepada Tuhan seperti datang secara formalitas, secara resmi, tradisi. Tapi kita tidak bisa menjadi orang-orang yang setia, yang diselamatkan. Ya, saudara, saya akan berikan tandanya. Kita buka Lukas tadi dulu, Lukas pasal 8 tadi. Ya, ayatnya yang ke-15 tadi. Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Artinya mendengar firman itu. Kemudian iblis, datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau ada firman terus kita tidak lakukan, dengan alasan kita tidak kuat, godaannya berat, pencobaannya berat, percayalah, itu firman sudah dirampas oleh iblis. Dan iblis yang ada di hati kita. Karena iblis tidak keberatan saudara percaya sama Tuhan. Iblis hanya keberatan saudara melakukan firman. Kalau ada orang Kristen percaya sama Tuhan tapi hari ini dia belum tahu dia diselamatkan, hati-hati. Engkau mengaku percaya sama Yesus tapi engkau belum dengan yakin dengan logika, engkau belum yakin dengan iman, engkau belum yakin dengan mulut, engkau belum yakin dengan hati apakah engkau sudah selamat. Karena setiap kepercayaan itu harus menghasilkan keselamatan. Titik. Amin. Masih ada yang ragu dengan keselamatannya, berarti kepercayaanmu tidak dari benih. Ya, di sini dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan Yudas diselamatkan. Tidak. Apakah dia percaya Yesus? Tapi setiap firman yang masuk ke hati Yudas dibunuh oleh iblis. Dia percaya, tapi kepercayaan apa keselamatan tertipu dia. Nah begitu juga orang kita sekarang, dia pikir dia percaya sudah selamat. Padahal setiap firman yang kita dengar mati dibikin iblis. Buktinya apa? Tidak ada di antara kita yang mau melakukan firman. Iya. Firman apakah firman Allah yang hanya secara formalitas Tuhan suruh kita bertobat, kita bilang nanti dulu Tuhan. Belum sekarang. Nah itu siapa yang bilang? Kalau bukan iblis. Kalau Tuhan bilang janganlah kau mencuri lagi, jangan engkau memeras lagi, jangan engkau merampas harta orang miskin. Terus dengan alasan ekonomi, terdesak, kepepet, dipengaruhi kawan, digoda kawan.
terus kita langgar firman Allah, itu artinya apa? Firman itu udah dirampas iblis, diganti iblis sama benihnya. Ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadar, buka hati kita. Jangan-jangan iblis sekarang ada orang yang kena cacingan itu kan, apapun yang dimakannya nggak bawa apa-apa, mati dia. Ya, dulu ada Bu Eko di Desa 4 tahun-tahun 80-an dulu ngasih kambing. Dikasihnya Omi saya kambing, dikasihnya Pak Pahan kambing. Dua orang ini dikasih kambing. Kambing ini sama besarnya, ya sama gitu, dari anak. Kambing yang dipelihara sama Pak Pahan besar, bagus, gemuk, mok-mok, kotak-kotak. Kambing yang dikasih sama Pak Yesaya enggak besar-besar. Dulu kan kami ada pertemuan, akhirnya heran, kenapa kambingku besar, kenapa kambing Pak Yesaya enggak besar-besar, segitu aja. Nah ini mungkin ilmu untuk Pak Torus nih, karena Pak Torus bicara kambing. Kenapa kambingku besar, aku enggak? Pak Torus segitu-segitu aja kambingnya. Jadi kalau saya ini ya udah, dipikirnya ini kambing diet gitu kan. Ini kambing dari ikut-ikutan ibu-ibu sekarang, dia tiap pagi aerobik, senam. Akhirnya dia bilang udah, kita potong. Waktu mereka potong, mereka belah perutnya. Rupanya dalam perutnya plastik asoy, karet. Rupanya karena nggak dikasih makan sama Allah, itu yang dimakan. Sehingga apapun yang dimakannya saudara, nggak ada lagi gunanya. Salah makan. Saudara, makanya ketika Tuhan menegur Adam dan Hawa, Adam, jangan kalian makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kalau kalian makan, kalian akan mati. Ternyata dimakan nggak sama Adam dan Hawa? Dimakan. Ketika Allah mengutuk mereka, apa kata Tuhan? Karena Tuhan melihat hati. Adam, karena kau tidak mendengarkan perkataanku, yang kau dengarkan hanya perkataan istrimu. Tuhan tahu nggak? Tahu. Jadi karena firman Allah itu tidak pernah ada di hati Adam, dia tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kenapa kita tidak bisa menjadi pelaku firman? Ternyata firman itu tidak ada di hati kita, dan Allah tahu. Saudara, dan bagi kita kan biasa, yang penting udah dengar firman, udah kebaktian. Ketika Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, agak separuh aja Tuhan. Atau kita punya alasan sedikit-sedikit dulu Tuhan, nanti baru sepenuhnya. Nggak bisa. Amin, saudara. Ternyata Tuhan tahu firman itu tidak ada dalam hati kita, benih itu tidak ada, sehingga benih itu tidak melahirkan hidup yang baru. Ketika Tuhan bilang, beri yang terbaik sama Tuhan, kita mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan, kita kan tidak mau. Memang karena benih itu nggak ada, dan iblis sudah mencurinya. Jadi saudara, ya, yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dan digantikan sama iblis. Iblis bukan orang yang tidak tahu firman. Iblis adalah makhluk yang bisa menyerupai. Ingat saudara, kita pikir itu Tuhan di hati kita, padahal iblis. Karena apa kata Matius 24 ayat 24 berkata, balik iblis pun bisa menyerupai Mesias. Iblis pun bisa menyerupai malaikat.
ternyata itu bukan malaikat beneran. Iblis yang menyerupai malaikat. Kita pikir Tuhan, padahal bukan. Jadi gampang saja menilainya. Kalau engkau dengar firman Allah, Tuhan engkau lakukan berarti benar di hatimu Tuhan. Tapi kalau kita dengar firman Allah dan kita tidak pernah mau melakukan yang dibilang Tuhan, berarti yang di hati kita bukan Tuhan. Segitu saja. Tidak usah kita pakai penglihatan. Tidak usah lihat dulu di hati saya. Ayat terakhir. Ya, Markus pasal 16 ini tentang kepercayaan tadi yang membawa keselamatan. Ini jelas, saudara. Markus 16 ayat 15 dan ayat 16 sama-sama kita baca. Markus 16 ayat 15 dan 16, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya, amin, yang tidak percaya akan dihukum, karena Tuhan mau kepercayaan yang membawa keselamatan. Amin. Nah, mari kita percaya dari benih yang dari Roh Kudus. Kalau kita tahu itu dari Roh Kudus, jangan bantah. Ketika Yusuf tahu Maria mengandung dari Roh Kudus, dia tidak bantah. Saya terima. Dia rubah keputusannya. Yang tadinya dia mau ceraikan Maria, dia tidak. Itulah yang percaya tadi. Amin. Merubah jalan hidupnya, merubah keputusan. Mari kita berdoa. Kedenikan pujian Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti itu. Mari kita nyanyikan saudara satu kali lagi lagu ini. Supaya kita percaya lahir dari benih. Benih itu yang melahirkan tumbuhan yang baru atau makhluk yang baru. Karena benih itu adalah Roh Kudus sendiri, melahirkan manusia yang baru. Kepercayaan kita tidak dilahirkan dari genetik dan nenek moyang. Itu kepercayaan yang tidak melahirkan keselamatan. Orang yang percaya pasti tahu dia selamat. Orang yang percaya dari benih Roh Kudus atau dari benih firman, dia pasti tahu, seyakin-yakinnya dia tahu dia selamat. Tapi kalau masih ada yang ragu-ragu akan keselamatannya, engkau terimalah benih Roh Kudus ini dan percayalah sesuai dengan kitab suci. Jangan engkau menyangkal Tuhan, membantah Tuhan. Jangan engkau menolak firman dan menyangkal kehendak Tuhan. Yesus, katakan penyelamatku, tiada yang seperti engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penebus, nyanyikan bersolatlah.
tapi engkau nggak tahu engkau selamat, berarti ada yang merampas benih. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi setiap firman Tuhan kita tabrak, setiap firman yang kita dengar kita tidak lakukan. Tuhan suruh jalan 1 mil, kita tidak jalan. Tuhan suruh kita mengampuni, kita tidak mau. Berarti ada yang mencuri benih itu dari hati saudara. Berarti ada pribadi lain yang disebut iblis, sehingga kita tidak pernah mau lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Bersyukurlah hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan. Jangan mau ditipu sama iblis, karena buah kepercayaan yang lahir dari benih yang hidup, dia tahu dia selamat, dia ngerti dia selamat. Tanya hati saudara, tepuk dada saudara, tanya hati, apakah saudara yakin seyakin-yakinnya dengan setulus hati, dengan akal sehat saudara mengerti kau selamat, bahwa kepercayaan itu membawa keselamatan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka akan diselamatkan. Berdoa kepada Tuhan, usir iblis yang ada di hati kita, karena dia akan memakan setiap firman itu, sehingga engkau selalu akan menyangkal firman. Kita tidak akan mau jadi taat sama Tuhan. Setiap firman yang kita dengar akan kita langgar terus. Kita tidak akan mencapai pembaharuan, karena benih itu tidak melahirkan kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang bekerja di hati kami semua, supaya kami tidak menjadi Kristen yang diperbudak iblis. Kami mendengar, tapi kami menyangkal. Kami usir iblis yang membuat kami menyangkal firman, yang membuat kami kikir sama Tuhan, yang membuat kami jauh dari Tuhan, yang membuat kami selalu berontak dan tidak menjadi pelaku firman yang baik dan setia. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami jangan seperti Yudas yang menjadi murid, tetapi di hatinya ada iblis, yang akhirnya dia menjadi pengkhianat. Sekalipun dia orang yang selalu mendengar firman dari Yesus, tapi iblis memakainya menjadi pengkhianat. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah jemaat-Mu. Engkau melihat hati kami, Engkau tahu sesungguhnya siapa yang ada di hati kami. Engkau sangat tahu, seperti Yesus. Yesus tahu di hati Yudas ada iblis. Tuhan, kami mau keluarkan iblis itu, supaya kami tidak menyangkal kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah kepercayaan kami membuahkan keselamatan, dan tanda-tanda dia akan menyertai kami, bahwa kami akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kami akan mengusir tipu daya iblis demi nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman itu tumbuh di hati kami yang baik, sehingga kami boleh mengenal mana Tuhan dan mana iblis, sehingga kami boleh peroleh kekuatan yang daripada-Mu
dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga persembahan-persembahan ini boleh dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.